Kami di sini untuk presentasi, bukan untuk berekspektasi. Karena ekspektasi terlalu tinggi akan membuat kita sakit hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kami mahasiswa-mahasiswi Universitas Bina Niaga Indonesia semester 4 Manajemen Bisnis kelas malam kelompok 2 yang akan membahas berbagai lingkungan pendorong perubahan organisasi di mata kuliah Manajemen Perubahan. Dengan 7 anggota yang terdiri dari Pak Ali, Alif, Pak Bambang, Cantika, Deswita, Febri, dan saya sendiri, Amanda Putri Hairina. Baik teman-teman, kira-kira apa aja yang akan kami bahas? Oke teman-teman, agenda apa aja sih yang akan kami bahas? Yang pertama, mengenai konsep lingkungan organisasi. Yang kedua, apa sih itu lingkungan perubahan? Yang ketiga, perubahan organisasi itu apa ya? Yang keempat, apa aja sih faktor-faktor adanya perubahan? Yang kelima, jenis-jenis perubahan itu ada apa saja ya? Dan yang terakhir, bagaimana sih cara membangun perubahan ini? Langsung saja ke pembahasan pertama mengenai konsep lingkungan organisasi. Konsep lingkungan organisasi mencakup berbagai elemen yang memengaruhi lingkungan di mana organisasi beroperasi. Konsep ini mencakup 3 aspek, yaitu aspek fisik, meliputi segala hal yang berkaitan dengan kondisi fisik lingkungan kerja, seperti desain, layout, suhu, cahaya, kebisingan, kebersihan, dan fasilitas. Yang kedua ada aspek sosial yang meliputi budaya, norma, nilai, dan hubungan interpersonal di antara karyawan dan manajemen. Yang ketiga ada aspek psikologis, meliputi persepsi karyawan tentang lingkungan kerja, termasuk tingkat keamanan, dukungan, dan ketidakpastian. Konsep lingkungan organisasi dapat membantu organisasi untuk memahami dan meningkatkan lingkungan kerja mereka, sehingga dapat menciptakan lingkungan yang sehat, aman, dan produktif bagi karyawan dan organisasi secara keseluruhan. Apa sih itu lingkungan perubahan? Lingkungan perubahan ialah kondisi atau situasi sekitar suatu organisasi atau individu yang dapat mempengaruhi aktivitas, keputusan, dan strategi perubahan yang dilakukan. Lingkungan perubahan dapat meliputi faktor-faktor seperti ekonomi, sosial, politik, teknologi, dan budaya. Lingkungan perubahan yang dinamis dan kompleks dapat menyulitkan proses perubahan karena dapat mempengaruhi kemampuan organisasi atau individu untuk beradaptasi dan mengambil tindakan yang tepat. Oleh karena itu, penting bagi organisasi atau individu untuk memahami lingkungan dengan baik agar dapat merencanakan, mengelola, dan menjalankan perubahan dengan efektif dan efisien. Perubahan organisasi itu apa ya? Perubahan organisasi ialah proses di mana sebuah organisasi mengalami perubahan baik pada struktur, proses, budaya, atau sistem yang dimilikinya. Perubahan organisasi bisa disebabkan oleh berbagai faktor seperti perubahan kebutuhan pasar, teknologi yang berkembang pesat, regulasi yang berubah, atau faktor internal seperti peningkatan efisiensi. Nah, perubahan organisasi dapat terjadi dalam berbagai skala, dari skala perubahan kecil dalam operasi sehari-hari hingga perubahan besar dalam struktur organisasi atau arah bisnis yang diambil. Nah, perubahan organisasi juga dapat melibatkan keterlibatan karyawan dan manajemen, serta perubahan dalam komunikasi, pengambilan keputusan, dan tata kelola organisasi. Perubahan organisasi dapat diimplementasikan dengan berbagai pendekatan, termasuk pendekatan top-down dari manajemen atau pendekatan dari bottom-up yang melibatkan partisipasi karyawan dalam proses perubahan itu sendiri. Nah, perubahan organisasi yang sukses seringkali memerlukan perencanaan yang matang, komunikasi yang baik, dan pengelolaan perubahan yang efektif dan juga produktif. Apa aja sih faktor-faktor adanya perubahan? Ada banyak faktor yang dapat menyebabkan perubahan organisasi. Salah satu di antaranya yang pertama ialah perubahan pasar dan lingkungan bisnis. Perubahan dalam pasar dan lingkungan bisnis dapat memaksa organisasi untuk menyesuaikan diri dengan persaingan yang semakin ketat atau menghadapi tantangan baru dalam lingkungan bisnis. Yang kedua, perubahan teknologi. Perkembangan teknologi yang semakin cepat dapat memaksa organisasi untuk memperbaharui atau mengganti sistem dan proses kerja yang sudah ada. Yang ketiga, perubahan kebijakan dan regulasi. Perubahan dalam kebijakan dan regulasi pemerintah dapat mempengaruhi cara organisasi beroperasi. Yang keempat, perubahan dalam struktur organisasi. Perubahan dalam struktur organisasi seperti manajer atau akuisisi dapat mempengaruhi cara organisasi beroperasi dan berinteraksi dengan karyawan dan pelanggan. Yang kelima, perubahan dalam kebutuhan pelanggan. Perubahan dalam kebutuhan dan preferensi pelanggan dapat memaksa organisasi untuk menyesuaikan produk dan layanan yang ditawarkan. Yang keenam, perubahan dalam manajemen dan kepemimpinan. Perubahan dalam manajemen dan kepemimpinan organisasi dapat membawa perubahan signifikan dalam strategi dan tujuan organisasi. Yang ketujuh, perubahan dalam tenaga kerja. Perubahan dalam tenaga kerja seperti peningkatan atau penurunan jumlah karyawan dapat mempengaruhi cara organisasi beroperasi dan berinteraksi dengan pelanggan. Semua faktor yang
terdapat di atas menjadi pemicu perubahan organisasi. Dan organisasi harus siap untuk menghadapi perubahan ini dengan baik agar tetap relevan dan berhasil di pasar yang terus berkembang. Jenis-jenis perubahan itu ada apa saja ya? Terdapat 6 jenis perubahan organisasi, diantaranya yang pertama itu perubahan struktur organisasi. Perubahan pada struktur organisasi adalah perubahan pada tata cara dan cara kerja organisasi. Misalnya perubahan pada hierarki manajemen, pembentukan atau penghapusan departemen, atau perubahan pada sistem pengambilan keputusan. Yang kedua, perubahan budaya organisasi. Perubahan pada budaya organisasi melibatkan perubahan pada nilai, norma, dan keyakinan yang terkait dengan organisasi. Misalnya, perubahan dalam cara orang bekerja sama atau fokus pada kreativitas dan inovasi. Yang ketiga, ada perubahan proses organisasi. Perubahan pada proses organisasi melibatkan perubahan pada cara kerja dan prosedur organisasi. Misalnya yaitu perubahan pada sistem manajemen kinerja atau penggunaan teknologi baru untuk meningkatkan efisiensi. Yang keempat, perubahan sumber daya manusia. Perubahan pada sumber daya manusia melibatkan perubahan pada karyawan dan keterampilan mereka. Misalnya perubahan dalam cara merekrut, melatih, dan memotivasi karyawan. Yang kelima, ada perubahan produk dan layanan. Perubahan pada produk dan layanan melibatkan perubahan pada produk atau layanan yang disediakan oleh organisasi. Misalnya yaitu perubahan pada portofolio produk atau layanan, atau perubahan pada cara pengiriman produk atau layanan tersebut. Yang terakhir adalah perubahan strategi organisasi. Perubahan pada strategi organisasi melibatkan perubahan pada tujuan jangka panjang organisasi dan arahnya. Misalnya yaitu perubahan pada fokus pasar atau perubahan pada model bisnis organisasi tersebut. Ketika suatu organisasi melakukan perubahan, seringkali terdapat kombinasi dari beberapa jenis perubahan di atas. Bagaimana sih cara membangun perubahan ini? Perubahan organisasi itu sendiri yaitu proses di mana organisasi mengubah cara mereka beroperasi, berfungsi, atau menjalankan bisnis mereka. Adapun menurut para ahli mengenai perubahan yaitu menurut Kurt Lewin, perubahan organisasi terdiri dari 3 tahap, yaitu tahap unfreezing, tahap changing, dan tahap refreshing. Tahap unfreezing adalah tahap di mana organisasi menyadari kebutuhan untuk berubah. Tahap changing adalah tahap di mana organisasi melakukan perubahan. Dan tahap refreshing adalah tahap di mana organisasi menetapkan perubahan yang baru sebagai bagian dari rutinitas mereka. Dan menurut Peter Senge, perubahan organisasi harus berfokus pada pembelajaran organisasi. Organisasi harus mengembangkan kemampuan untuk mengidentifikasi, menafsirkan, dan mengubah keyakinan yang mendasar. Organisasi yang belajar dapat menyesuaikan diri dengan cepat terhadap perubahan dan dapat berkembang melalui inovasi dan pengembangan diri. Kesimpulannya adalah, setelah mempelajari tentang berbagai lingkungan pendorong perubahan organisasi, dapat ditarik kesimpulan bahwa sebuah organisasi akan mengalami perubahan disebabkan berbagai faktor, di antaranya politik, teknologi, ekonomi, sosial budaya, dan lain sebagainya. Adapun jenis-jenis perubahan dalam organisasi di antaranya perubahan struktur organisasi, perubahan budaya organisasi, perubahan proses organisasi, perubahan produk dan layanan, serta perubahan strategi organisasi. Untuk itu, diperlukan strategi yang tepat agar suatu perubahan bisa membawa hasil yang baik dan positif bagi organisasi. Karena dimulai, maka akan juga diakhiri. Jika diakhiri tanpa memulai, itu bukan presentasi, tapi masalah hati. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.